lari. Biar aku lihat kamu lari kemana. Di kota Siam aku yang punya aturan. Semua wanita yang diincar olehku. Di seluruh kota Siam, siapa yang berani menolongmu? Tangkap dia. Jangan ke sini. Mundur kalian semua. Aku sendiri yang akan mengikatnya. Kamu coba lari, kejar dia. Untuk apa berdiri saja? Cepat kejar. Kalau kali ini dia lepas, aku patahkan kakimu. Cepat tangkap dia. Kita masuk jalan tua. Jangan sampai dia masuk ke wilayah toko misterius. Tolong aku. Lari, terus lari. Aku mohon, lepaskan aku. Ayah, aku buat masalah. Lari, terus lari. Tolong, lepasin aku. Tolong aku. Ini urusan keluarga Zai. Kamu jangan ikut campur. Hah? Salah paham, salah paham. Tuan Franz. Ini... Kami gak sengaja masuk ke jalan tua. Tolong maafkan kami, Tuan. Tuanku, kamu salah paham. Kami salah. Kami akan pergi. Kamu tahu peraturannya? Kami tahu. Peti tua gak boleh dijual pada yang berkuasa. Raja pun gak boleh. Kaum elit dilarang masuk ke jalan tua. Tuanku, aku salah, Tuanku. Kasih aku kesempatan. Aku mohon padamu. Tuanku, tolong kasih aku kesempatan. Aku mohon padamu. Tuanku. Terima kasih, Tuanku. Kamu ulurkan tangan kananmu dan menunjuk Tuan. Tunjukkan tangan kananmu cepat. Tuan Zai. Menunjuk dewa. Itu penghinaan besar. Ingat tempat ini. Ingat hari ini. Ingat Tuan ini. Cepat. Pergi. Terima kasih pengampunannya, Tuan. Terima kasih atas kebaikanmu. Ini gak akan terjadi lagi. Terima kasih mengampuni kami. Terima kasih selamatin aku. Apa yang kamu jual di sini? Ku dengar Tuan Zai bilang nggak dijual ke yang berkuasa. Di sini, kamu bisa dapat peti tua. Semua orang cuma bisa beli 3 selama hidupnya. Orang aneh, toko aneh. Untuk membayar kebaikanmu selamatkan aku akan beli 1. 99,9 miliar. Halo, Ayah. Gimana? Tuan itu sedang baik. Aku bisa selamatkan hidupku. Bagus. Ingat tempatnya, menjauh dari sana. Iya, Ayah. Gimana perangainya? Apa aku ada kesempatan ke sana untuk membeli peti agung? Dia tetap bersiteguh. Nggak banyak harapan. Orang biasa nggak tahu kalau peti itu bisa membalikan takdir. Tapi dia nggak jual ke orang yang tahu. Andai aku bisa mendapatkan peti agung, meski kelihatannya seperti barang biasa, keluarga pasti bisa mendominasi provinsi. Tuan Franz, siapa orang itu? Dia bukan dari dunia ini. Penjual keberuntungan. Peti pusaka yang dijualnya Kamu nggak pantas tahu. 990 juta, 9,9 juta. Hah? Cuma peti fana yang sesuai anggaranku. Ini kan sebenarnya penipuan. Pindai kode QRIS untuk membayar. Peti fana 9,9 juta. Lupakan, dia selamatkan hidupku. Bos, apa ini sebenarnya?
6 alam dan 5 elemen yang kulalui. Aku berdagang tuah di dunia. Nona muda, yang kamu beli itu takdir yang gak diketahui. Bukalah dan mulai perjalanan bertuah. Toko ini sudah lama buka tapi nggak tahu apa yang dijual. Akhirnya ada pelanggan. Seperti versi nyata kotak hadiah di permainan. Apa dia dapat beberapa barang? Apa? Apa ini? Aku bukan anak-anak, jangan menipuku dengan beginian. Sepertinya nasib baik, supaya benar-benar mendapatkan pusaka dari peti Fana. Bos, menurutmu kita hidup di era apa? Tapi kamu tetap pakai trik begini. Maksudku, 9,9 juta cuma untuk ini. Tuahmu lumayan bagus. Ini manual tertinggi yang bisa manusia dapatkan. Jaga baik-baik. Kamu orang yang diberkahi tuah baik. Dalam 7 hari, kamu bakal unggul dari yang lain dan memimpin. Anak zaman sekarang masih percaya. 10 juta, cuma itu semua uangku. Sungguh beruntung kamu. Aku dewa wabah dunia ini. Untuk 6 alam, aku bawa sial dan bencana. Aku saksikan sendiri ratusan juta kematian. Aku saksikan sendiri penderitaan keluarga yang gak terhitung. Selama 3000 tahun semuanya sama. Dari bencana gak ada akhir. Aku mencari siklus surga. Tapi saat ini, aku bertanya-tanya. Dunia dibuat bukan cuma untuk bencana, tapi juga keberuntungan. Kalau saja aku membawa nasib baik untuk beberapa orang dan melihat setiap orang mengganti takdirnya di depanku, mungkin aku bisa saksikan sisi lain dari dunia. Aku sudah lenyapkan banyak manusia seperti semut, dan kali ini memasuki dunia manusia untuk membawakan nasib baik dan menyaksikan pertumbuhan setiap semut. Mungkin jadi pengalaman baru. Saat peti tuah terjual semua, aku bisa saksikan kebangkitan 20 manusia biasa. Dan aku sendiri mengganti takdir ke-20 manusia. Saat itu juga, mungkin aku dapat pemahaman baru tentang siklus surga. Ya sudahlah, anggap saja aku bayar pelajaran. Aku mau lihat dan cari tahu apa ini. Orang bijak memegang jalan surga dalam hati mereka. Kaisar memegang jalan manusia. Petarung memegang jalan seni tarung. Pendekar. Jalan surga dan jalan manusia berdampingan. Kaisar memegang jalan memegang jalan seni tarung, memegang jalan seni. Orang bijak memegang jalan surga dalam hati mereka. Orang bijak memegang jalan surga dan jalan manusia berdampingan. Rasakanlah energi dalam inti batinmu. 3 bunga berkumpul di mahkota. Tapak naga. Dimulai. Pintu sudah terbuka. Tuan Franz, siapa orang itu? Dia bukan dari dunia ini. Penjual nasib baik. Peti pusaka yang dijualnya. Kamu gak pantas tahu. Apa sebenarnya yang dijual di sini? Apa maksudnya jual nasib baik? Sehebat apa dia? Bahkan Tuan Franz takut padanya. Aku tahu. Peti tua nggak dijual untuk yang berkuasa. Juga bukan untuk para kaisar. Semua bangsawan dilarang masuk ke jalan tua. Nggak dijual pada bangsawan atau kaisar. Aku bukan bangsawan. Aku cuma orang yang sudah lama ditindas keluarga Zai. Bisa dijualnya satu buatku. Kelihatannya menjual sesuatu yang mampu mengubah takdir seseorang. 14 peti Fana, 15 peti Fatal, 15 peti Agung. Saat 44 peti terjual, lusinan manusia di dunia Fana akan membalikan takdir mereka dan bangkit. Saat itu, akan kusaksikan perjalanan takdir mereka. Bisakah aku tercerahkan jadi dewa? Bos, walau aku sekretaris keluarga Zai,
Aku selalu ingin lari dari keluarga Zai. Keluarga Zai yang atur kota Siam. Apa hubungannya denganku? Aku lihat Franz yang sombong berlutut di hadapanmu. Kamu orang terhebat yang pernah kulihat. Kamu mau bilang apa? Aku mau minta pertolongan. Kamu nggak pantas. Bos, Kamu mau bilang apa sebenarnya? aku dengar kamu menjual sesuatu yang nggak biasa. Kamu bilang nggak jual untuk bangsawan. Aku memang sekretaris keluarga Zai, tapi aku bukan mereka. Aku mohon padamu, kasih aku satu kesempatan membelinya. Jadi, apa yang sebenarnya dijual di sini? Orang bilang hidupku mewah. Tapi yang ku tahu, aku cuma anjing Franz yang menanggung kekejamannya. Seperti Kiki semalam, kami dipilih karena wajah kami. Tapi Kiki berani melawan. Tapi aku takut dia bakal sakiti orang tuaku. Jadi aku tahan hinaan dan derita darinya. Cantik juga. Mulai sekarang kamu sekretarisku ya. Iya, bos. Enggak, Aku hajar kamu. tolong. Selamatkan aku. Selama kamu menolongku meninggalkan keluarga Zai, aku lakukan apapun perintahmu. Setiap orang bisa beli 3. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Hah? 100 miliar? Aku nggak mampu. 10 miliar? 1 miliar saja aku nggak punya. Sepertinya menentang takdir butuh harga mahal. Kamu butuh sesuatu? Aku Kalau nggak beli, jangan berdiri di situ. aku mau beli. Aku punya uang. Masuklah kalau mau beli. 10 juta ini tadinya untuk beli motor. Biar kuliah dulu. Bos, aku sudah pilih. Bayar. Peti 10 juta? Apa yang mungkin keluar dari sini? Nggak mungkin. Hah? Ini modal awal 10 triliun. Begitu saja? Cuma tertulis di atas kertas? Bos, ini beneran. Tuahmu nggak bagus. Kamu menangkan uang yang gak berguna. Kamu punya 2 kesempatan Tunggu. lagi. Maksudmu beneran 10 triliun di sini? Pasti penipuan. Sebentar lagi, kamu terima 10 triliun di aku. 10 juta bisa menangis 10 triliun? Nggak masuk akal. Bos, jangan kacaukan aku. Ini aneh. Ada masalah apa? Wawan? Ada masalah apa, Wawan? 10 triliun. Ada akun yang kirim kita pengguna bank kota Siam. Terima 10 triliun. Itu memicu alarm sistem bank. Pengiriman lebih dari 1 triliun mengaktifkan sistem peringatan. Tapi aku belum pernah lihat transaksi sebesar ini secara terang-terangan. Cepat, laporkan secepatnya. 10 triliun tunai. Beneran 10 triliun tunai. Iya. Aduh, Pimpinan! Aduh. Bank kita menerima transfer 10 triliun tunai. 1,000,000. Apa katamu? 10 triliun? Kamu paham maksudnya 10 triliun tunai? Ini nyata, memang nyata. Sistem bankku kasih peringatan. Akun penerima punya orang bernama Lily Warren. Bank apa? Akun mana yang kirim? Nggak mungkin. Kenapa aku nggak dapat izin untuk lihat transaksinya? Halo, ini cabang bank Kota Siam. Ada masalah mendadak yang harus dilaporkan. Kita dapat kabar dari Kota Siam. Akun misterius sudah kirim 10 miliar ke akun pengguna kita. Nominal itu masalah kecil, tapi bank kita nggak punya akses informasi banknya. Ini bencana. Cepat cari sumber akun bank lain. Pergi ke Kota Siam, datangi Nona Lily. Gunakan layanan VIP tingkat tinggi. Buat apa saja untuk dapatkan deposito ke bank kita. Cepat!
Aku yang pertama jumpa VIP bank kita, Nona Lily. Kalau 10 triliun tunai bisa masuk cabang Siam, komisiku setidaknya 1 miliar. Kamu cuma 1 miliar? Sebagai pimpinan cabang, kalau aku bisa simpan uang ini, komisiku bisa puluhan miliar. Lebih cepat! Dia memang buka 10 triliun. Berapa banyak nolnya? Ya Tuhan, habisin 10 juta dapat 10 triliun? Kamu sial. Kadomu nggak berguna, uang. Ini dianggap sial? Kalau begitu Tuah pasti nggak terbayangkan. Bos, mulai hari ini dan seterusnya, kamu penolongku terlahir lagi. Aku Lily, akan kerja bagai kuda buatmu. Pakai uang ini dengan baik. Ini adalah kado kecil dari takdir untuk dirimu. Iya. Bos, aku juga mau buka kotak pusaka. Bos, boleh aku beli 1? Cuma boleh beli 3 kali sepanjang hidup manusia. Bos, aku mau yang ini. Silakan bayar. Ini kembaliannya. Nak, cepat buka. Aku dapat 10 triliun tapi bos bilang aku sial. Jadi apa yang pantas untuk orang bertuah? Ayo cepat. Jangan berisik. Ini kotakku, bukan milikmu. Hah? Hah? Bos, apa ini nyata? Aku dapat kupon Royce. Ini benar-benar Royce? Satunya berharga 10 triliun. Kuponnya bernilai tinggi. Berharga berapa? Harga tinggi. Wah! Ayahku kasih 10 juta untuk membeli motor. Tapi aku malah dapat Royce. Wuhuu, ya. Ada kode QRIS pada kupon. Pindai dan isi data pribadimu dan alamat. Dalam setengah atau 1 jam, diantarkan padamu. Baiklah. Tuahmu jelek. Apa yang kamu dapat? Cuma mobil rusak. Hah? Aku habisin 10 juta dan dapatin Royce? Apanya yang sial? Lupakan, aku nggak mau hancurkan rasa percaya dirinya. Aku bukan 10 triliun, tapi bos masih bilang aku sial. Anak ini cuma dapat mobil jelek, sial sekali. Bos, masih ada yang mau kukerjakan. Kalau sudah selesai, aku datang untuk peti yang lebih tinggi. Franz, mulai hari ini, semua yang kamu buat padaku dan orang tuaku, ku balas 2 kali lipat. Halo Nona Lily, Nona Lily. Halo Nona Lily, aku pimpinan cabang Bank Siam, Kay Rizal. Aku manajer keuanganmu, Wawan. Apa masalahnya? Akun kamu terima kiriman 10 triliun. Kami mau tanyakan sumber uangnya. Nggak ada komentar. Nggak masalah. Situasinya begini. Saat ini kelasmu ditingkatkan ke super VIP bank kami. Wawan, jelaskan. Mulai sekarang, kamu akan nikmati layanan VIP dari bank kami. Artinya, mulai saat ini, kemana saja kamu mau terbang, kamu bisa nikmati penerbangan kelas 1 VIP. Kami juga kasih kamu mobil Bentley dan properti di kota Siam. Apa syaratnya? Aku nggak beli produk keuangan. Depositokan saja uangnya, kami pelaksananya. Kalau uangnya aku simpan di bank, kalian untung banyak kan? Enggak banyak. Jumlah sedikit yang kalian dapat sangat berarti buatku. Aku mau buat perusahaan. Aku butuh asisten kerja untukku. Kalau kalian mau jadi tangan kananku, pastinya apa yang kalian dapat lebih besar dari bank. Apa yang harus kami buat? Dalam 3 hari, jatuhkan grup Zai dari kota Siam. 3 hari, aku mau keluarga Zai bangkrut. Apa? Kerajaan kota Siam? Keluarga Zai nilainya 2 triliun. Kalian takut? Gaji per tahun 10 miliar. Bos, mulai sekarang aku anjing setiamu. 3 hari gak masuk akal, aku buat bangkrut 2 hari. Siapa yang beruntung bakal dapat warisanku dan jadi dewa baru di dunia fana ini. 2 peti lagi terjual hari ini. Kota ini bakal dapatkan legenda baru. Sudah cukup sekarang. Aku sudah rasakan batas alam selanjutnya. Kalau semua peti di dinding ini terjual, kota ini akan terisi dengan legenda. Dan aku yang mengubah takdir mereka sepenuhnya mencapai kedewaan. Menentang takdir, tinggalkan dirimu yang lama. Kalau bukan karena Pak Roy, aku pasti sudah sengsara.
Mulai sekarang, aku, Kiki, nyawaku sebagai harganya cuma mengabdi pada penolongku. Tapi sebelum melayaninya, ada hal yang harus diselesaikan. Keluarga Zai menderita sampai mati. Beberapa hari lagi, jangan keluar. Sudah kusewa ahli yang hebat dengan bayaran tinggi. Mereka akan melindungimu. Nggak usah terlalu takut. Selain itu, aku selalu mikirin orang itu. Sosok legenda sangat berkuasa. Sesudah lihat dia semalam, dia nggak sehebat itu. Semua rumor yang kalian kira sama sekali nggak masuk akal. Kalian yang sebarkan gosip terlalu dibesar-besarkan. Sombong! Tuan Roy membangun batas area terlarang. Seluruh jalan tua jadi area terlarang untuk yang berkuasa. Di seluruh kota Siam, gak ada yang berani melawan. Kamu menakuti dirimu sendiri. Ayah, tadi malam aku gak sengaja ke sana. Lihat, aku baik-baik saja. Dia gak berani menyentuhku. Bukan karena dia pengasih. Kamu gak paham. Saat Tuan Roy tiba di kota Siam, keluarga Ali menantangnya. Setiap malam, keluarga Ali dihancurkan. Menurut legenda, karena marah besar, hampir 100 anggota keluarga Ali mati di tempat. Cuma rumor. Apa kamu lihat sendiri? Mana mungkin hal begitu ada di dunia ini? Sudahlah, jangan keluar beberapa hari ini. Kukirim orang untuk lindungi kamu. Lebih baik selamat daripada menyesal. Keluarga Zai di kota Siam dengan aset 2 triliun sudah setara dengan bangsawan. Siapa berani menyentuh kita? Kamu membunuh orang tua Kiki. Kamu buat gadis gak bersalah putus asa. Dia sangat membencimu. Sekarang, dia menghilang. Sudah terlihat jelas dia dalam bayangan. Cuma wanita? Ayah pengecut. Aku mau pergi. Mau kemana? Kembali! Aku bilang kembali! Tapi walaupun keluarga Ali mati tiap malam, gak ada yang tanya. Apa mungkin itu memang cuma rumor? Trik mistis? Tuan, ada hal yang terjadi. Ada apa? Perusahaan baru, namanya Grup Cakra. Baru saja dibangun. Mereka mengakuisisi semua pelabuhan di kota Siam, perusahaan kapal, dan transportasi. Apa? Grup Cakra? Apa latar belakang mereka? Dari mana mereka datang? Kami nggak tahu. Mereka misterius sekali. Di mana kantor pusat mereka? Pergi, siapkan kado mewah. Aku harus kunjungi tuan baru di kota Siam. Nggak ada yang tahu. Saat ini, seluruh kota Siam mencarinya. Hal besar sudah terjadi. Bos, keluarga Zai dari Siam bergantung pada perdagangan internasional. Separuh perusahaan di Dasia yang mau ekspor barang harus lewat jalur keluarga Zai. Tapi untuk hemat biaya, mereka nggak buat armada sendiri atau grup transportasi. Mereka biasanya kerjasama dengan pelabuhan kota Siam dan perusahaan kapal. Langsung ke intinya. Serang ular di titik lemahnya. Kalau kita yang atur semua, pelabuhan kota Siam dan semua usaha pelayaran jarak jauh, barang mereka nggak akan bisa tinggalkan kota. Mereka akan terjebak di kota Siam. Keluarga Zai saat ini punya 30 klien. Kalau telat kirim barang sehari, keluarga Zai harus bayar denda lebih dari 100 miliar. Kalau 30 klien berarti 3 triliun per hari. Apa rencanamu? Pertama, kita akan beli semua pelabuhan yang ada di kota Siam. Kedua, batalin semua kontrak dengan keluarga Zai. Ketiga, umumin kalau kita mau cari partner di kota Siam dan abaikan keluarga Zai pasti kena banyak denda dan mereka akan bangkrut. Lakuin. Mulai sekarang, nama perusahaan kita Grup Cakra. Baik. Bos Roy, makasih buat uang yang Anda percayain. Mulai sekarang, aku tunduk padamu. Siapa kalian? Halo pimpinan Sandi, saya manajer Grup Cakra. Ada perlu apa? Kami mau ambil alih perusahaan Anda, Grup ESA. Tolong sebutkan harganya. Apa? Ini tim keuangan dan tim hukum kami. Tolong sebutkan harganya dan tanda tangan. Tempat ini akan jadi milik kami. Tuan! Ada apa? Kamu sudah tahu? Ada masalah besar. Cepat bilang! Grup Cakra itu beli semua pelabuhan di kota Siam. Setelah itu, mereka umumin kalau mereka batalin kontrak keluarga Zai dan akan cari partner baru di kota Siam ini. Tuan, Grup Cakra. Siapa mereka?
Kenapa mau hancurin keluarga Zai? Tuan, kita harus gimana? Grup Cakra. Grup Cakra. Wanita itu menarik. Dia kerja buat siapa? Aku? Ceritanya cukup menarik. Terus, kalau anak itu... Beneran aku dapat Royce? Nggak mungkin kan? Dapat Royce cuma 10 juta? Dipikirin kayak gimana juga, kayak nggak mungkin. Wah, Royce. Apa kamu Tuan Windah Ambar? Iya, ini aku. Ini surat penyerahan mobil Royce-mu. Tolong ditandatangan. Ini beneran? Mulai sekarang, mobil ini punyamu. Dan kamu dapat sopir selama 1 bulan. Sebulan ini, saya sopir pribadimu. Siap 24 jam. Berapa harga mobil ini? Ini model paling bagus. Harganya 16 miliar. 16 miliar? Kalau belum sebulan dan kamu nggak mau mobilnya lagi, kami bisa beli lagi 15 miliar. Harga belinya lagi 15 miliar? Peti Fana saja isinya Royce. Dan dia bilang aku belum beruntung. Kamu belum beruntung. Kalau peti Fasal isinya apa? Peti Fasal harganya 9,99 miliar. Kalau aku jual mobil ini, aku jadi bisa beli peti Fasal kan? Nikmati saja dulu. Hei, antar aku ke sekolah. Bos biasanya duduk di belakang. Ngapain aku beli motor lagi? Hei cewek, kamu kelas apa? Sini aku antar pakai motor. Jangan malu-malu. Selera bagus. Kamu tahu kan ini motor standar balap? Aku habis 20 juta buat ini. Hah? Hah? Sial. Mobil Royce, mewah 10 miliaran. di sekolah kita ada orang sekaya itu. Jemput aku pulang sekolah. Tentu tuan muda. Yo, Ferdi. Siang. Hei, Windah, ini mobil keluargamu. Bukan punya keluargaku. Oh, punyaku. Hah? Mobil dia. Apa? Hantu balap, ha? Cuma 10 juta? Keren! Ayah, aku mau kasih tahu sesuatu. Pasti ayah nggak percaya. Kasih tahu apa? Kamu udah beli motor? Enggak, bukan beli motor. Aku malah dapat mobil Royce. Apa? Jangan bercanda. Ayah cepat siap-siap. Kabari semua keluarga dan teman-teman. Kita beli kotak harta karun malam ini. Anak ini menarik. Ferdi! Untuk Kiki juga oke. Hari ini, aku tunjukin kekuatan dewa. Berhenti, kamu ngapain di sini? Gimana kamu bisa masuk? Ada masalah di pintu masuk. Tuan muda, ini ahli bela diri yang bos panggil, Tuan Doni. Aku sudah bilang gak perlu dijaga. Tuan muda, bos punya alasan. Anda harus hormat dan perlakuin dia kayak Buddha hidup. Oh? Dia benar-benar hidup abadi. Karena hormat pada bos, dia setuju dibayar 5 miliar per bulan untuk lindungi tuan muda. Kalau sama orang lain, dibayar 10 miliar pun dia nggak mau. Hidup abadi hasilkan 10 miliar per bulan, benarkah?
Dia benar-benar suhu. Katanya dia punya kekuatan yang diwariskan. Kekuatan? Tuan, aku sudah kasar tadi. Tolong maafkan aku ya. Tuan muda, etika di dunia nggak penting buat tuanku. Tuanku sudah setuju datang lindungi kamu selama sebulan. Pasti akan dia lakukan. Kamu tenang saja. Selama jarakmu nggak lebih dari 10 meter dari tuanku, nggak ada yang bisa sakiti kamu. Gimana kalau orang punya pistol? Lebih dari 100 langkah, pistol lebih cepat. Kurang dari 100 langkah, tuanku lebih cepat. Tuanku diwarisi tubuh kebal pedang dan peluru. Serius? Kayak susu di film itu yang paling hebat? Hah? Intinya begini, siapapun yang mau dilindungi tuanku di dunia ini, nggak ada yang bisa sakiti mereka. Dan siapapun tuanku yang mau bunuh di dunia ini, nggak ada yang bisa lindungi mereka. Sehebat itu? Bisakah bantu aku bunuh seseorang? Anak muda yang sangat kejam. Anak muda yang sangat kejam. Aku bayar lebih. 20 miliar. Bos Roy buat batas petinggi kota siang. Gak ada yang berani ganggu jalan tua. Kalau Tuan Doni bunuh dia, aku akan terkenal di kota Siam. Buat semua petinggi kaget. Balasan sudah buat aku berlutut. Baik, kalau kamu bisa bunuh dia, aku kasih 30 miliar. Siapa? Tokoh misterius di kota Siam. Panggilannya Roy. Katanya, dia habisi satu keluarga dalam semalam. Dan tindas semua petinggi sendirian. Suhu yang tersembunyi. Hidup abadi. Konyol. Kayaknya kamu ditipu. Tuanku nomor 1 di dunia, paling kuat. Dan kami nggak pernah dengar suhu lain yang namanya Roy. Lihat, aku sudah bilang, Roy itu pasti pura-pura punya kekuatan supranatural. Gak ada suhu yang tahu dia. Setan! Dia setan! Keluar dan periksa. Ini siapa kamu? Siapa kamu? Mulai sekarang, aku akan buat hidupmu penuh ketakutan. Kiki? Kamu wanita sialan? Cuma semalam dia jadi gak tertandingi. Lindungi aku. Kamu tahu, Tuan Doni, dia mau bunuh aku. Lindungi aku, lindungi aku. mulai sekarang, gak ada yang bisa lindungi kamu. Sombong sekali. Kalian siapa? Tuanku adalah suhu nomor 1, Tuan Doni Wijaja. Kamu sudah siap-siap ya? Cari pengawal semalam. Dalam semalam, kamu wanita jahat. Jadi gak tertandingi? Gimana bisa? Semalam? Gimana bisa? Gak perlu tahu. Ingat saja, mulai sekarang, gak ada yang bisa lindungi kamu. Kamu akan hidup penuh ketakutan. Nona muda. Aku harus jaga dia sebulan. Aku nggak bisa biarin kamu sakiti dia. Nona muda, kamu punya kekuatan di tubuhmu, tapi jauh lebih lemah dariku. Karena kamu masih muda, tapi sudah punya kekuatan itu. Aku hargai bakatmu. Kalau kamu berlutut dan anggap aku tuanmu, akan kumaafkan. Konyol, orang tua bodoh. Kamu tahu seburuk apa monster itu sampai kamu mau bantu dia? Kamu gak ada bedanya sama dia. Beraninya kamu hina tuanku. Cari mati. Bunuh dia! Bunuh dia! Beraninya kamu hina tuanku. Cari mati. Bunuh dia! Bunuh dia! Sudah kubilang, gak ada yang bisa lindungi dia. Dia membunuhnya! Dia membunuhnya! Iblis! Iblis! Tuan Doni! Lindungi aku! Lindungi aku! Dia itu iblis! Kamu bunuh muridku. Jadi, Jadi kamu harus mati. Oh? Jurus petir. Yuh! suhu. Jurus petir. Yuh! Suhu. Terbukalah. Oh?
tapak depala naga. Mati kamu. Apa? Itu naga? Kayaknya aku lihat naga di belakangnya. Supranatural. Supranatural. Tadi ada naga di belakangnya. Itu Tapak naga. naga. Tuan Doni, tangkap dia, bunuh dia. Kenapa kamu diam di sini? Cepat kejar dia. Oh, Wanita jahat ini dalam semalam jadi nggak tertandingi. kita harus bunuh dia. Kalau enggak, aku nggak bisa hidup tenang. Tuan Doni, dia membunuh muridmu. Kamu biarkan dia pergi. Tugasku lindungi kamu. Gimana kalau dia mancing kita? Kalau aku kejar dia, kamu gimana? Iya, kamu benar, kamu benar. Lupain saja, aku punya banyak murid. Hilang satu nggak apa-apa, tapi kematian muridku nggak boleh sia-sia. Ceritain semua tentang wanita ini. Sesudah aku amanin kamu, aku akan bunuh dia sendiri. Namanya Kiki. Kemarin dia orang biasa, nggak tahu ada apa. Itu karena toko keberuntungan. Toko keberuntungan. Iya, toko keberuntungan. Toko keberuntungan di Jalan Tua. Ada orang kuat di sana, namanya Roy. Dia buat batasan wilayah. Nggak ada petinggi yang boleh masuk ke Jalan Tua. Pasti dia yang sudah ajarin Kiki teknik-teknik itu. Aku nggak pernah dengar yang namanya Roy. Kita harus bunuh dia juga. Itu lebih baik. Cepat-cepat. Kamu bawa Tuan Doni ke toko keberuntungan dan bunuh Roy itu. Apa? Aku? Pergi. Baik. Harusnya aku nggak buru-buru. Aku baru belajar tapak naga 1 hari. Aku baru saja mulai. Dan sudah ketemu lawan yang kuat. Aku harus cepat sembunyi dan latihan tapak naga sebelum ketemu dia lagi. Franz pasti tahu kekuatanku dari Bos Roy. Enggak, aku harus kasih tahu ini ke Bos Roy. Jadi dia bisa siap-siap. Ayo, itu ada di sana. Kita hampir sampai. Kita akan kaya sesudah ini. Kita harus manfaatin kesempatan ubah takdir ini. Iya. Hei, berapa uang yang kalian bawa? Winda bilang kalau kotaknya mahal. Aku bawa 10 juta. Kamu dapat apa cuma 10 juta? Benar, Paman. Kalau 10 juta, kamu cuma bisa beli peti yang paling rendah. Dan kalian berdua. Kalian mungkin nggak beruntung. Bukan mau menyinggung, tapi kamu bilang kamu beli yang 10 juta dan dapat mobil Royce. Aku belum lihat mobilnya. Jadi, aku nggak percaya kalau itu benar. Aku sudah jual mobilnya. Aku sudah jual mobilnya. Winda jujur, waktu dia pulang, dia jual mobilnya. Harganya 15 miliar. Pertama kita beli peti yang biasa dan pakai 10 miliar buat beli peti yang lebih mahal supaya makin besar. Kami cuma ikut untuk melihat-lihat. Aku nggak percaya ada toko keberuntungan. Sama kayak kata istriku. Aku juga nggak percaya itu. Itu di depan. Ayo masuk, ya. Ayo, kami duluan. Bos, aku kesini lagi. Ini ayahku dan mereka paman dan bibiku. Mereka mau beli. Iya. Beli petinya? Bos, aku mau peti Fasal. Ayahku mau peti Fana. Giliranmu, Bibi. Hah, kamu beli saja duluan, kami lihat dulu. Bos, jangan pedulikan mereka, ya. Ayah, peti Fana ada di sana. Pilih satu. Aku mau lihat di sini, ya. Oke. Kalau aku lihat kayaknya mereka mau nipu. Iya, menurutku juga gitu. Di dunia ini, mana ada yang kayak gitu? Mereka pasti kerasukan. Peti Fasal. Tadi aku buka peti Fana dan dapat mobil Royce. Bos juga bilang aku belum beruntung. Kalau aku beli peti Fasal, sejelek-jeleknya keberuntunganku pasti lebih baik dari Royce. Aku sudah pilih. Silakan, Bay. Bos, aku juga sudah pilih. Totalnya 10 miliar 9.998 juta. Gila, sangat gila. Sangat gila. Benar-benar gila, benar-benar gila. Bos, bisakah kita buka? Ayah, ayo, tentu bisa. Peti Fana 10 juta. Jangan ragu-ragu. Aku buka.
Villa di Zola. Villa di Zola. Villa seharga 20 miliar, Ayah. Keberuntungan Ayah Aida beruntung dan banget. Enggak terlalu. Ini beneran, mereka dapat villa. Gak percaya. Terima kasih. Aku rasa ayah dan anak ini coba untuk tipu kita. Mungkin saja. Villa 20 miliar, mana mungkin. Keberuntunganmu biasa saja. Hah? Pindai QRIS-nya. Buat klaim villamu. Satu villa dan dibilang biasa saja. Memang biasa saja. Tadi siang ada seorang wanita. Dia buka peti fana. Dia dapat 10 triliun. Tapi nggak apa-apa, aku cukup puas. Ini benarkah bisa ditebus jadi villa di Zola? Tentu saja. Kalau dia bilang kamu dapat, kamu dapat. Seumur hidupku, aku gak pernah tinggal di villa. Oke. Ayo cepat kita tukar. Ayah, jangan buru-buru. Aku masih punya peti fasal ini. Ayo cepat buka. Peti fana seharga 10 juta bisa mendapatkan villa. Terus, peti fasal yang seharga 10 miliar isinya apa? Tunggu. Bos, ada apa? Tunggu sebentar. Bos, ada apa? Tunggu sebentar. Tuanku, aku mau lapor, masalah mendesak. Aku minta maaf, sudah buat masalah. Bilang saja. Jadi begini. Di malam gelap dan berangin, di jalan tua, orang-orang dibunuh. Iya. Tuan, kami sudah tahu. Katakan. Pimpinan dari grup Cakra itu adalah sekretaris Franz, Lily Warren. Apa? Kami baru tahu hari ini kalau Lily ke toko keberuntungan. Dan dalam sehari, dia bangun grup Cakra. Dia mau hancurin keluarga Zai. Sedangkan Kiki, yang mau membunuh anakku, juga datang ke toko keberuntungan. Roy sialan itu. Aku kalah berkali-kali. Dia mau hancurin keluarga Zai. Kumpulin semua orang. Koordinasi sama Tuan Doni. Malam ini, kita bertarung hidup dan mati. Jadi, maksudmu, keluarga Zai kirim suhu buat bunuh aku? Ini cuma tebakanku. Tapi Bos Roy, jangan khawatir. Ini karena aku. Aku akan tanggung jawab, walau harus mati. Suhu bela diri. Benarkah? Ada orang kayak gitu di dunia ini. Kemampuannya jauh lebih dari aku. Di film bela diri. Betul. Kayak Suhu di film bela diri. Dia pakai pedangnya dan keluarkan jurus petir di luar kemampuanku. Aku tahu. Ayah dan anak itu mau habisin Mereka hanya omong kosong. Mana ada Suhu kayak gitu di dunia ini? Ya ampun. Ya ampun. Benarkah ada orang kayak gitu di dunia ini? Tadi malam, aku dapat tapak naga dari peti itu. Tapi belum bisa kalahin dia. Maaf Bos Roy, sudah bikin malu. Tapi tenang saja. Kalau aku latihan 1 bulan, aku bisa lawan dia. Gak apa-apa. Kamu baru latihan 1 hari. Aku tahu. Kenapa bos selalu bilang kami kurang beruntung. Oh, dia mendapatkan saja. tapak naga. Dibandingkan itu, villa atau mobil memang gak ada apa-apanya. Bos Roy, aku akan bantu bertarung. Kamu gak bisa. Tapi aku yang buat masalah. Semua orang di matamu seperti semut. Tapi Bos Roy harus hati-hati. Tuan Doni Suhu paling hebat. Kekuatannya... Orang itu, dia juga semut. Peti Fasal. Iya. Peti Fasal.
Iya, Semoga beruntung. Mereka lagi acting. mungkin, tapi acting dia bagus. Dia cuma mau tipu kita 10 juta kan? Ayah, kamu kesini juga. Kalau ada orang yang ganggu keluarga Zai, aku harus datang. Malam ini, pertarungan hidup dan mati. Ya. Bukan pertarungan. Mereka bertarung. Aku pastikan keluarga Zai aman. Selama ada Tuan Doni, aku bisa tenang. Di dunia ini, gak ada yang gak bisa aku lindungi. Gak ada juga orang yang gak bisa aku bunuh. Aku bisa merasakan aura wanita itu. Wanita itu pasti ada di sini. Kalian tunggu di sini. Aku pergi sendiri. Tuan Doni, hati-hati. Tuan Doni, kalahin dia. Kamu harus kalahin dia. Lewati garis kuning, kamu mati. Tuan Doni, semangat, semangat. Siapa yang ngomong di telingaku? Murid? Apa kamu Tuan Roy? Murid? Apa kamu Tuan Roy? Pura-pura jadi dewa. Kamu Tuan Roy? Istriku, mereka beneran datang. Banyak banget orang. Ayo masuk. Main-main sama aku begini? Aku sudah bilang, langkahi garis kuning itu dan mati. Kamu gak bakal selamat. Siapa yang ngomong di telingaku? Nona, kamu memang... Kamu Tuan Roy? Manusia fana, malam ini kamu bakal mati. Ayah, dia itu Bos Roy. Kenapa? Begitu aku lihat dia, aku ngerasa takut sampai ke jiwa. Cepat lindungi aku. Tuan Roy yang legendaris, yang musnahin keluarga Ali dalam semalam dan ngasih batas wilayah di kota Siam. Itu Tuan Roy, masih muda banget. Cepat masuk ke mobil, nggak aman. Lindungi kami. Lindungi kami. Kamu nunggu apa lagi? Cepat, kepung kami. Lindungi kami, cepat. Kalau ada yang salah, injak gas dan bawa kami keluar dari sini. Siap. Kenapa kamu kelihatan takut banget? Anak muda, aku bakal mati malam ini? Iya. Kenapa? Setiap kali aku lihat dia, aku ngerasa takut dari dalam jiwa aku. Kamu punya waktu 1 menit. Setelah 1 menit, kamu bakal mati. Aku kasih kamu waktu buat ngomong. Dan aku bakal jawab beberapa pertanyaan. Anak muda, kamu terlalu sombong. Anak muda? Umurku ini sudah hampir 10.000 tahun. Ngeliat kamu punya bakat bela diri, bikin aku kagum sama kemampuanmu. Apa? Keluarga Zai kasih uang buat nyuruh orang bunuh kamu.
Kalau kamu bisa ngalahin dia, aku kasih kamu 30 juta. Aku Doni Wijaya selalu menepati janjiku. Aku akan bunuh kamu. Tapi karena aku lihat kamu punya potensi bela diri, kalau kamu mau berlutut dan ngaku aku sebagai gurumu, aku bisa demi kamu bikin pengecualian. Apa? Kejujuran itu berharga, tapi nemuin bibit bela diri yang bagus jauh lebih susah. Anak muda, apa kamu gak paham apa yang aku bilang? Berlutut, jadi muridku. Demi kamu, aku langgar aturanku sekali ini. Kalau kamu berlutut dan anggap aku sebagai gurumu. Pak Tua, apa kamu sudah nggak waras? Lihat siapa saja mau dijadiin murid. Pak Tua, kamu beneran sakit jiwa ya? Lihat siapa saja langsung mau dijadiin murid. Sekarang, serangan petir. Gak mungkin. Gerak lebih cepat. 10 detik lagi. Penghancur pasukan. Gimana bisa begini? Kamu bukan manusia, bukan manusia. 5, 4, 3, 2, 1. Ucapin selamat tinggal ke dunia ini. Cepat, nyalain mobil, kabur. Tuan Doni gak sebanding, lari! Ucapin selamat tinggal ke dunia ini. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku mau jadi muridmu, tolong jangan bunuh aku. Kotak harta tingkat dewa. Dia datang! Lindungi aku! Hentikan dia! Jangan biarkan dia mendekat, ayo! Lari! Cepat, nyetir! Jalankan mobil sialan ini cepat! Mobilnya nggak mau jalan! Dia datang! Hei, anakku! Anakku! Tunggu aku! Anakku! Tunggu aku! Kakiku lepas, aku gak bisa lari, aku gak bisa gerak. Anakku, kembali dan selamatin aku. Anakku, tolong balik dan selamatin aku. Tolong lepasin aku. Tolong ampuni aku, aku mohon. Dia sudah pergi?
Hantu! Hantu! Hantu? Iblis! Iblis! Aku bukan hantu. Aku dewa. Kamu tahu siapa aku? Aku dewa wabah di dunia ini yang mengatur kematian dan kesialan manusia. Aku turun cuma karena iseng buat ngerasain gimana rasanya ngasih manusia keberuntungan. Tadi malam aku sudah nyelamatin kamu sebagai pengecualian, tapi kamu malah datang ke sini buat cari mati. Ya sudah, semua hal harus seimbang. Sekelompok orang beruntung sudah buka kotak harta dan bakal bangkit jadi elit baru. Mereka bakal naik di kota ini. Dan kalian para tiran tua harus mati buat kasih tempat buat mereka. Sebenarnya dia siapa? Oh, anakku, kita harus manfaatin kesempatan ini. Iya. Cepat buka, agar aku bisa lihat apa yang bisa dikasih sama kotak harta tingkat dewa. Boleh aku tahu siapa Tuan Yuan? Tuan Yuan? Ayah? Oh, itu aku. Halo, aku manajer penjualan dari kawasan Villa Zola. Begini keadaannya, kamu baru saja beli secara online villa pemandangan laut paling besar yang ada di Zola. Total nilainya 26 juta. Aku datang khusus buat nganterin kontrak dan kuncinya. Ini beneran. Ini kartu namaku. Mulai hari ini aku bakal jadi pengurus villamu. Pemilik terhormat, kalau kamu punya permintaan atau kebutuhan, tinggal hubungi aku, panggil aku, dan aku langsung datang melayani kamu. Hah? Kalau begitu aku pamit dulu. Aku nggak mau ganggu kamu lebih lama. Silakan datang ke rumah kapan saja. Oh, terima kasih. Melayani pemilik, itu memang sudah jadi tugas aku. Moro. Hati-hati di jalan. Ayah, sekarang kita tinggal di villa. Iya, ini nyata. Ini beneran atau enggak sih? Ini nggak kelihatan kayak sandiwara. Kalau ini cuma acting, harganya terlalu mahal. Sayang, gimana kalau kita... Ayo, cuma 10 juta. Ayo kita pilih satu kotak juga. Ayo pergi. Ayo. Cepat buka, agar aku lihat apa isi kotak harta tingkat dewa. Buka. Bodhisattva tolong berkahi kami. Semua dewa berkahilah aku, agar dapat sesuatu yang luar biasa. Kotak harta tingkat dewa, buka! Hah? Kotak harta tingkat dewa, sekarang terbuka! Memberikan padamu teknik sentuh batu jadi emas. Apa maksudnya? Ini bahkan gak sebagus yang tadi. Ini apaan sih? Teknik sihir atau apa? Kamu dapat apa sih sebenarnya? Gak usah cari yang lain. Hah? Bos Roy? Oh, sini. Berlutut. Oh. Anakku, mulai hari ini kamu punya teknik sentuh batu jadi emas. Selamat ya. Anakku, kamu gak apa-apa? Ayah, Oh, kayaknya aku sudah belajar kemampuan dewa. Lepas jam tanganmu, agar aku coba. Sentuh batu jadi emas. Hah? Ternyata beneran sentuh batu jadi Ini emas. kemampuan legendaris yang bisa merubah batu jadi emas. Berarti dia punya kekayaan tanpa batas, kan? Wah, Tiba-tiba jurus penakluk naga jadi kelihatan gak terlalu hebat lagi. jam tangannya berubah jadi emas. Bos, aku juga mau buka kotak. Sayang, aku bilangin ya, yang ini pasti nggak bakal dapat apa-apa yang bagus. Aku lihat ada yang satu Aku mau lagi, yang ini. bukan yang Aku itu. ngerasa kotak ini punya harta di dalamnya. Aduh sayang, taruh yang ini dulu. Aku bilang aku suka yang satunya. kamu beli atau enggak? Beli, kita ambil yang ini. Ini uangnya. Sentuh batu jadi emas. Sentuh batu jadi emas. Wah, emas. Tunggu. Dengar ya, keberuntunganmu jelek banget. Main mahjong saja kamu selalu kalah. Sini aku yang Minggir. buka. Kamu.
Hah? Sampah apa ini? Kamu buang-buang kesempatan lagi. Keberuntungannya jelek banget. Sudah puas saja, itu mobil sport seharga miliaran. Kamu seneng banget kenapa sih? Aku sudah bilang kotak ini nggak ada nilainya, tapi kamu nggak percaya. Udah puas aja masih dapat mobil sport Lihat si juga. Winda. Tuh, dia punya teknik sentuh batu jadi emas. Aku bilang ya, mobil sport ini nilainya paling 1-2 miliar. Tapi si Winda tinggal lari keluar, ambil batu sembarangan, cuma sentuh sedikit saja, langsung dapat jutaan. Masih ada 2 jam sebelum toko tutup. Cepat, ambil uangnya. Aku belum buka kotakku hari ini. Iya. Setiap orang cuma punya 3 kesempatan. Ayo, cepat ambil uangnya. Ayo. Besok, hari terakhir toko buka. Kamu nunggu apa lagi? Ayo. Cepat. Ambil uangnya cepat. Kita harus panggil semua saudara dan teman. Iya. Ayo. Besok hari terakhir buat melawan takdir. Kesempatan terakhir. Aku nggak mau mobil itu lagi. Jual saja. Ubah jadi uang. Ayo kita juga pergi beli kotak harga tingkat Kotak dewa. harta tingkat dewa harganya puluhan juta. Kita harus beli. Kalau mau buka sekalian saja kotak tingkat tertinggi. Cuma itu yang bisa kasih kita hadiah besar beneran. Tapi kita nggak sanggup belinya. Kita sanggup jual rumah, jual mobil. Ini satu-satunya kesempatan dalam hidup kita. Kamu ngapain bengong? Ayo. Aku bisa ngerasain. Aku beneran bisa ngerasain. Rasa mau menembus batas itu. Ayo, cepat, Paman. Cepatlah. Mereka bakal tutup hari ini. Manajer Mario, aku mau bilang sesuatu. Villaku itu, aku gak mau lagi. Kamu boleh jual dengan diskon 80% dari harga aslinya. Aku gak peduli rugi. Aku butuh uang segera. Winda, jangan coba-coba bohongi kami. Ini tabungan hampir seumur hidupku. Gak mudah ngumpulinnya. Percaya atau enggak terserah. Yang jelas kesempatan buat lawan takdir cuma hari ini dan besok. Kalau kamu nggak percaya sudah. Tapi aku tetap gak bisa percaya. Di dunia ini, apa mungkin ada hal sebagus itu? Ayo, kamu udah telepon Bibi hari ini kan? Kamu juga udah nanya ke dia. Lagian, aku sudah nunjukin ke kamu kemampuan sentuh batu jadi emasku. Lihat, itu dia. Cepat. Ayo. Baik, Kiki. Apa yang kamu bilang itu benar? Kenapa aku harus bohong ke kakek? Aku masih punya 2 kesempatan lagi. Dan kamu masih punya 3 kesempatan malam ini. Dan besok kita yang terakhir. Baiklah. Kita lawan takdir kita. Kita juga bakal ubah nasib kita. Cepat semuanya. Berhenti. Hentikan semuanya. Ini beneran gak sih? Agung, itu bukan hal yang bisa kamu bohongin. Astaga, ibu ayah. Kenapa aku harus nipu kalian? Uangnya sudah disiapin. Sudah. Hei, kamu ngapain bengong di situ? Nggak lihat aja dorong kursi rodanya Mereka sendirian. udah mau tutup, waktuku mau habis. Sini cepat. Cepat. Hei, Bos Roy, berapa lama lagi sampai toko tutup? 1 jam lagi sebelum tutup. Masuk cepat. Cuma 1 jam lagi sebelum toko tutup. Kalau mereka nggak mau masuk, kita pilih duluan. Ayo. Bos Roy. Hei, ayah. Pegang uang ini, beli 1 kotak harta tingkat dewa. Aku sudah buka 2. Baiklah. Iya. Kita harus pilih dengan hati-hati kotak harta yang berisi kekayaan besar. Selama kita bisa dapat kekayaan besar, baru kita punya kekuatan buat beli kotak harta tingkat tertinggi itu. Dia bosnya? Kelihatan biasa saja. Jadi ini yang disebut melawan takdir itu. Toko kecil begini, tapi katanya bisa pakai teknik sentuh batu jadi Winda emas. gak mungkin nipu kan? Mereka berdua juga gak kelihatan kayak penipu. Lihat harganya. 9 juta untuk 1. Ada yang lebih mahal lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 angka 9. 9. Itu miliar. Lihatlah barisan yang ini. Setiap satu Nilainya 100 juta. Mereka nggak beneran mau beli kan? mereka ketipu nggak sih? Terus kenapa mereka bawa kita ke sini? Apa ini penipuan dalam penipuan? Mereka mungkin mau nipu juga. Lihat, mereka bayar. Kalau mereka penipu, aktingnya Luar biasa banget. 10 juta 1. Cuma orang bodoh yang mau beli. Paman, kenapa kamu di sini? Paman, kenapa kamu di sini? Winda yang bawa kamu ya? Kamu juga ketipu? Ketipu? Mereka belum bilang ke kamu soal kotak katar itu. Bang menerima 1 miliar. Hah? 1 kotak sudah berkurang. Cepat ambil 1 nanti kehabisan. Balik sini. Anda nggak tahu untung. Lihat kotak saja langsung lupa sama ibumu. Sisakan 1. Sisakan 1. Kamu ngapain sih? Kalau jatuh Begitu rusak. 1 kotak habis ya habis. Cepat.
Cepat agar aku segera masuk. Tenang dulu. Tokonya mau tutup. Tenang apanya? Bantu aku Anak-anak masuk. gak tahu diri. Kalian mau aku mati kesal. Bantu aku masuk. Hei, ayo masuk. Rugi dikit agar tahu rasanya. Ayah, aku buka. Iya. Ini kelihatannya nyata banget. Lumayan juga. Ayah, kita dapat satu. Dapat satu. Dapat apa? Dapat kotak harta tingkat tertinggi. Kita dapat kotak harta tingkat tertinggi. Ini gila. Senang cuma gara-gara selembar kertas. Keluarga ini gak ada harapan. Winda, anak itu gak ada harapan. Anak sebaik itu rusak begitu saja. Bibi dan Paman Wulan, kalian sebaiknya balikin saja. Ini penipuan. Winda keluar 1 miliar cuma dapat selembar kertas. Kertas? Itu bukan kertas. Itu kotak harta tertinggi. Itu bukan cuma lambang 100 miliar. Tapi juga berkah ilahi. Kemungkinan tanpa batas. Apakah ini? Iya kakek, ini dia. Cepat, bantu aku masuk. Baik. Bos, aku mau 1 kotak tingkat biasa. Nona muda, kamu terlalu terburu-buru. Terima kasih sudah ngingetin. Tapi kalau kamu punya uang, kamu juga sebaiknya beli 1. Ini. Kita pilih yang ini ya, Kek. Baiklah. Ini yang ini ya, Kek. Baiklah. Pil umur panjang 10 tahun. Kakek, ini silahkan diminum. 10 tahun umur tambahan. Sia, keberuntungannya jelek banget. Kakek, gimana rasanya? Kayaknya nggak ada bedanya. Ayah, ibu, aku beli ini buat kalian. Hangat banget. Kayaknya aku bisa jalan. Wah, kayaknya aku bisa lari. Bisa lompat juga. Melawan takdir. Beneran melawan takdir. Aku sembuh. Kamu sembuh, aku juga sembuh. Luar biasa. Kita semua sembuh. Kita semua sembuh. Melawan takdir. Beneran Beneran melawan takdir. Perasaan menembus batas ini, kenapa tiba-tiba begitu kuat? Apa mungkin? Ini beneran nyata. Winda nggak bohong ke kita. Ini punya aku. Ini punyaku. Tidak, punya itu. Punya aku yang ini punya aku. Punya aku. Kau bilang punya aku. Toko tutup hari ini. Hah? Besok, hari terakhir. Paman, ini semua gara-gara kamu. Kalau nggak kita sudah dapat 1 hari ini. Bener banget. Bener. Mana aku tahu. Bakal begini. Nggak apa-apa. Nggak dapat hari ini malah bagus. Aku bakal jual rumah dan mobil malam ini. Besok kita ambil tiket dewa. Iya, kamu pintar banget. Lalu kamu pikir apa? Bos Wawan, aset keluarga saya sudah diambil alih sepenuhnya. Silakan diperiksa. Kerja bagus. Nggak usah kok. Melayani kamu itu kehormatanku, Bos Lili. Lingga, aku sudah jual rumah dan mobil. Kamu harus antar aku ke sana besok. Baik, Paman. Kotak tingkat tertinggi. Apa isinya ya? Mas sudah buka. Ayo masuk dulu. Kotak harta tingkat dewa, aku datang. Aku mau 1 kotak tingkat Kami mau biasa. yang tingkat tertinggi. Jangan dorong. Siapa cepat dia dapat? Bang menerima 1 juta. 1 juta. Bang menerima 1 juta. Bayar. 1 juta. 1 juta. Bos, aku mau yang ini.
Wah, Bos Roy, itu wanita yang datang tempo hari. Dia datang di hari terakhir. bank menerima 1 miliar. Wanita ini beneran keluarin 1 miliar penuh. Bos Roy, aku mau kotak harta tingkat tertinggi. Yang tingkat biasa dan tingkat dewa untuk yang lain saja. Wah. Wah. Oh. Kamu beruntung.